Sehat semuanya? Masih betah di asrama sendiri? Nggak pengen ditemenin sama pasangan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam, dan tanpa kita sadari nikmat Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita, walaupun kadang kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita kelak di akhirat digolongkan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Terus yang ketiga, makasih banyak buat semua teman-teman yang jomblo-jomblo fisabilillah ini, karena menurut saya jomblo itu salah satu kaum yang istimewa di mata Allah karena ujiannya berat, terutama jomblo yang baru diputusin. Banyak ya, dan belum bisa move on. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mau hidupnya mudah, sebetulnya ada cara yang lebih mudah buat hidup daripada kalau kita jadi orang kaya. Walaupun jadi orang kaya bukan hal yang dilarang dalam agama. Toh sahabat-sahabat juga banyak yang kaya, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata ada yang lebih memudahkan kita buat hidup selain jadi orang kaya. Kan kenapa orang pengen kaya? Supaya hidupnya jadi mudah kan? Ngapa-ngapain gampang. Apalagi ngelamar cewek, kalau udah mapan kan lebih mudah tuh. Datang dengan penampilan yang meyakinkan, walaupun mobilnya rental. Datang bawa Pajero Sport, bawa Alphard juga, kalau di Jakarta itu ada yang rental. Daripada kita datang dengan naik angkot. Di Batam ada angkot nggak ya? Ada naik angkot. Pasti pertanyaan standar dari calon mertua itu setelah nama, alamat, segala macam, yang paling standar apa? Kerja. Kalau kita bilang nggak punya kerjaan, dia akan nanya, terus kamu ngasih makan apa buat anak saya? Nasi ya, masa makan yang lain? Makan hati. Siapa yang ngasih makan anak saya, yang nafkahin dan seterusnya? Artinya jadi orang kaya itu sesuatu yang kadang memudahkan hidup kita, tapi nggak selalu kayak gitu. Banyak banget orang yang kaya tapi susah. Dan saya kenal beberapa teman-teman yang sukses secara finansial, sukses secara bisnis, tapi ternyata dia menyimpan banyak masalah. Saya jalan sama dia berdua, naik mobil dia, mobil mewah lah, harga di atas 700 juta. Saya pas naik mobil dia tuh langsung ngerasa ngantuk, terlalu nyaman, nggak ada goncangannya, terus AC-nya enak, suara sound musiknya lembut, lebay gitu, jadi ngantuk. Pas saya naik mobil dia, santai, nyaman, dia jalan, tiba-tiba dia curhat. Dia bilang, saya cemburu nih sama Ustaz. Hah? Cemburu gimana? Ya saya ngeliat Ustaz kayaknya hidupnya anteng, nyaman, santai, gak ada masalah. Pasti tidurnya nyenyak ya Ustaz.
Iya sih, udah nikah soalnya. Saya bilang, memangnya kamu enggak, bukannya kamu udah sukses, punya mobil, punya rumah, usaha, bisnis tuh luar biasa. Kayaknya kamu tuh udah dapat semua yang kamu pengenin. Kata dia, enggak Ustaz. Semua yang Ustaz lihat itu hanyalah topeng. Cuman casing doang. Semua yang Ustaz lihat itu justru masalah saya. Semua harta dan kesuksesan itulah yang membuat saya dapat masalah. Apa masalahnya? Saya terjebak dalam kehidupan yang hedon, kehidupan yang terlalu materialistis, sehingga saya nggak ngedapatin bahagianya. Orang kedua juga kayak gitu, curhat cemburu sama saya, yang katanya biasa-biasa aja hidupnya nggak ada masalah, karena dia justru saking ambisi dengan usaha yang berkembang, terjebak dalam hutang yang nggak sedikit. Ada teman saya sebelum hijrah hutangnya 47 M, dan itu duit semua. Hutang 47 miliar. Ada lagi yang hutangnya 25 miliar. Pokoknya di atas 10 aja. Sehingga dia nggak sanggup membayar hutang, dikejar-kejar debt collector, hidupnya nggak nyaman, jual aset belum laku. Artinya mungkin dia punya kekayaan, tetapi dia nggak bahagia. Ini berarti ada orang yang punya sesuatu yang dicari orang banyak untuk bahagia, padahal dia yang nggak punya nggak bahagia-bahagia. Dan ini disadari banget teman-teman oleh sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia sadar banget bahwa kekayaan itu justru kadang jadi ujian. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu sering sedih gara-gara kaya. Cuman kan Abdurrahman gak terlalu utang ya. Kayanya tuh kaya beneran, bukan kaya kredit. Jadi benar-benar kaya. Tapi dia juga sering sedih. Ditanya sama temennya, Abdurrahman, kenapa kamu kok sedih banget? Ya saya kaya. Kaya sedih. Kalau kita kan ya nih belum punya kerjaan, hari ini belum dapat hasil apa-apa, nggak punya duit, belum makan, sedih wajar kan? Ini kenapa kamu sedih? Ya nih saya mikir gimana cara biar bisa miskin. Pengen miskin bukan pengen kaya, takdirnya kaya, tapi pengennya miskin. Kita pengennya kaya, takdirnya ya gitu. Sama kayak orang udah punya masalah. Tahu gini mending saya jomblo aja. Yang jomblo pengen banget nikah gitu kan. Yang udah nikah nyesel. Kenapa saya nikahnya sekarang gak dari dulu? Yang belum nikah pengen. Artinya ada banyak hal yang kita pikir itu bisa membahagiakan kita. Ketika kita udah dapat ternyata enggak. Mungkin sebentar ya. Kayak saya dulu awal-awal hijrah ke Bandung sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya berpikir, kalau tinggal di Bandung pasti kayaknya seru nih, kota yang rame dan seterusnya. Pertama banget saya tinggal di Bandung itu ngontrak di sebuah rumah dekat pembuangan sampah. Jadi ada sebuah spot pembuangan sampah, saya tinggal di sebelahnya. Sehingga kalau misalnya musim hujan, itu aroma sampah itu lumayan untuk mengusik selera makan. Terus banyak binatang-binatang melata gitu masuk ke dalam rumah. Kalau hujan pasti banjir karena selokan itu ketutup sama sampah awalnya. Saya berpikir, ternyata nggak senyaman yang saya bayangin tinggal di Bandung. Mungkin kalau saya dapat rumah kontrakan yang lebih layak, saya akan bahagia. Mungkin nih. Tahun kedua pindah ke kontrakan yang lebih layak di sebuah gang, tapi udah nggak di dekat pembuangan sampah. Karena dianggap banyak tetangga-tetangga yang kadang-kadang memang gak pengertian. Pagi-pagi udah dangdutan kenceng, padahal genre saya kan bukan dangdut, reggae. Jadi beda genre gitu. Anak reggae dengerin dangdut. Akhirnya jogetnya tanggung kan jadinya. Nah, mikir lagi, kalau misalnya saya tinggal di sebuah rumah yang mungkin jauh dari tetangga di komplek akan bahagia. Tahun ketiga pindah lagi ke sebuah rumah masih kontrakan, tapi tidak terlalu sempit kayak gang yang pertama. Alhamdulillah dikasih rezeki bisa beli mobil. Waktu itu saya lagi usaha mobil, jual beli mobil bekas.
Cuman mobil saya karena jualnya beli satu mobil jual lagi masih kecil ya, beli satu jual, masih nitip di rumah tetangga yang jalan raya, nggak bisa masuk gang. Mikir lagi, pengennya punya garasi sendiri. Pindah lagi ke rumah yang ada garasinya, tapi tiap tahun bayar kontrakan. Kayaknya nggak nyaman juga nih. Kalau bisa beli rumah sendiri, sepertinya bisa bahagia. Terus aja kayak gitu, punya rumah sendiri, mikir lagi, kayaknya rumah saya nih memang ada garasinya, cuman security-nya nggak seketat yang di komplek A. Akhirnya cari, bisa nggak ya tinggal di situ yang kalau orang keluar masuk nggak gampang, sehingga kita yang ada tetangganya tuh sendiri-sendiri, nggak saling ngomongin kepada tetangga. Nggak akan pernah selesai mencari bahagia kalau kita menentukan kebahagiaan kita itu pada makhluk, nggak akan pernah selesai. Kita hanya berpikir mungkin bisa bahagia, pas sudah dapat ternyata gitu-gitu doang. Mungkin bisa bahagia, pas sudah dapat ternyata nggak seperti yang kita bayangin. Termasuk pasangan juga kayak gitu. Kalau kita mensyaratkan bahagia buat saya itu kalau ceweknya itu Korea tapi berhijab, mau berharap Korea banget kan? Gimana gitu ya? Mungkin belum masuk besar, tapi berharap Korea tapi berhijab. Nemu nih, ternyata saking dia Koreanya cantik, berhijab, banyak yang ngelirik. Dan dia orangnya kayak gaul gitu, temenan sama siapa aja, followersnya banyak, bikin kita gak nyaman juga kan ya. Bukan kita doang yang nge-like postingan dia, yang nge-like itu banyak banget, bisa ribuan. Jadi kita harus berlomba dengan cowok-cowok lain untuk jadi first liker. Jadi kita posting, saya first liker, katanya enggak, teman gue yang first liker. Oh, ternyata enggak pernah lihat juga. Berharap kayaknya nih kalau yang hafal di 30, saya akan bahagia imamin sholat. Tetap aja pas sholat yang dia imamin suratnya Al-Ikhlas. Oh mungkin kalau orangnya kayak gini akan lebih dewasa kayak gitu dan seterusnya. Kalau kita berharap bahagianya kepada makhluk, kecewanya itu mungkin banget. Berharap bahagianya itu kepada materi, kecewanya itu mungkin banget. Terus apakah kita tidak perlu mencari materi? Perlu, tapi jangan melibatkan hati kita, nggak boleh baper. Kerja, tapi nggak boleh baper. Cari jodoh, ngelamar, boleh, tapi nggak boleh baper. Bapernya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melibatkan perasaannya ke Allah, karena Allah nggak mungkin ngecewain hambanya. Kalau makhluk mungkin banget. Kenapa bisa gitu? Memangnya semua orang jahat? Enggak, orang baik juga bisa ngecewain kita, karena dia makhluk. Orang paling baik, paling soleh sekalipun kadang-kadang nggak bisa memuaskan kita, karena dia makhluk. Dia bisa aja ngecewain kita bukan karena dia jahat, bukan karena dia ngelakuin sesuatu yang sengaja, tapi dia bisa ngecewain kita justru karena dia nggak sengaja, atau justru karena dia terlalu baik, atau justru dia karena terlalu polos dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ngumpulin harta aja belum tentu bisa bahagia. Abdurrahman bin Auf sering sedih karena jadi orang kaya. Gimana ya dia bisa miskin, udah deh gua sedekahin semuanya. Datang lagi berkali-kali lipat. Loh kok datang lagi sih jadi kaya gini? Jadi kaya khawatir. Ada saldo masuk tuh. Abdurrahman, alhamdulillah nih transaksi kemarin di Syam, di Suriah kan dia jualan di Suriah, di Yaman, di Mesir. Transaksi di Syam kemarin sekitar 100 M. Wah, datang lagi ini duit. Udah, sedekahin aja. Istri Nabi masing-masing dikasih 21 miliar. Nabi meninggal, kan Nabi warisannya sedikit, sehingga Abdurrahman bin Auf ngasih hadiah buat istri Nabi satu orang 21 miliar. Karena istri Nabi itu nggak boleh lagi nikah setelah Nabi wafat. Istri beliau di dunia adalah istri di surga, jadi nggak boleh lagi menikah. Abdurrahman yang nafkahin dikasih satu orang 21 miliar, bayangin 210 miliar. Berharap jadi orang miskin, tetap aja kaya. Nabi juga kayak gitu, sampai Nabi berdoa jadi orang miskin. Kayaknya ini satu-satunya doa yang gak bakalan kita baca. Ada yang pernah minta jadi orang miskin? Pasti kita gak berani, karena apalagi lagi tahajud, hujan pula malam Jumat. Doa ya Allah saya pengen jadi orang miskin, kan diijabah banget tuh. Pagi-pagi hilang satu-satu. Nabi itu berdoa jadi orang miskin, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin
Matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Coba yang berani ikut sunnah yang kayak gini. Ini sunnah yang luar biasa ya. Walaupun gak wajib diikuti, kita gak sesoleh lagi. Kadang-kadang pemikiran nakalnya orang yang kurang yakin sama Allah itu gini. Kenapa ya? Saya kalau berdoa itu Allah gak mengijabah. Coba kalau kita menuduh Allah gak mengijabah doa kita, coba minta miskin. Kenapa giliran minta miskin kita yakin Allah mengijabah? Giliran minta kaya kita ragu sama Allah, gitu kan? Ya Allah, saya pengen menjomblo seumur hidup, berani nggak? Berani nggak doa gitu teman-teman? Kenapa nggak berani? Karena takut Allah mengijabah. Terus kenapa kita nggak takut Allah mengijabah doa-doa yang baik? Saya nggak mau minta jodoh, kenapa takut diijabah? Kenapa nggak gitu? Karena kita satu sisi yakin kepada Allah hanya hal yang negatif, giliran yang positif nggak yakin sama Allah. Coba kalau emang kita benar-benar yakin sama Allah nih, benar-benar kita ragu sama Allah nih, doa aja tuh sekalian yang jelek-jelek, kan kita ragu sama Allah. Ya Allah, biarin aja saya sakit terus-terusan. Wah, terus kalau dijawab gimana? Ya kalau kita yakin dijawab, kenapa nggak minta yang baik-baik kan gitu ya? Kenapa pas kita berdoa yang baik-baik kita bilang Allah nggak mengijabah doa saya? Sia-sia aja saya berdoa. Kalau sia-sia itu sekali aja berdoa yang jelek. Ternyata kita nggak berani. Berarti sebetulnya fitrah kita beriman. Berarti sebetulnya kita yakin sama Allah. Cuman selama ini agak egois gitu, nggak mau mengakui kebaikan Allah. Bukti kita yakin, kita nggak berani kita yang jelek-jelek ke Allah. Berarti kita sebetulnya yakin. Terus kenapa kita nggak mengatakan yang baik-baik ke Allah? Itulah egoisnya manusia. Innal insan la zalumun kafar. Manusia itu zalim sama Allah dan kufur. Nabi itu berdoa gitu teman-teman. Walaupun saya sendiri yang ngomong kayak gini nggak pernah berdoa kayak gitu. Ya Allah, beri saya, jadikan saya orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Emang jadi orang miskin itu kurang beruntung? Enggak juga. Dalam Islam itu beruntung dan rugi enggak diukur dari materi. Sehingga ada istilah di kita berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Siapa yang kurang beruntung? Yang du'afa. Enggak. Dalam Islam, orang miskin itu tidak disebut sebagai orang yang gagal. Orang kaya tidak disebut sebagai orang yang sukses. Walaupun di zaman Nabi, orang kaya dan miskin ini saling cemburu. Yang kaya cemburu kepada yang miskin ngedemo yang kaya. Memang udah ada demo di zaman Nabi, ada. Walaupun jumlahnya nggak sampai ribuan. Sekelompok orang miskin datang demo ke Nabi, bawa spanduk kalau bahasa kita. Isi spanduknya apa? Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Jadi hashtag orang kaya borong pahala viral. Sesama orang miskinnya harus tadi nih hashtagnya biar rame, biar ambil ngebalas DM kita gitu ya. Ya Rasul, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Dan itu yang datang orang-orang miskin. Ya Nabi, orang kaya itu ngeborong pahala, enak aja mereka. Kata Nabi, kaifa dzalik? Gimana caranya orang kaya ngeborong pahala? Kata mereka, kalau kami sholat, orang kaya sholat. Kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Kami puasa, orang kaya puasa. Tapi giliran orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah. Berarti orang kaya ngeborong pahala. Kata orang miskin, oh itu. Akhirnya Nabi bilang, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil sedekah, ucapan yang baik sedekah, memindahkan diri dari jalan sedekah, dan seterusnya. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Itu kan asbabun wurud atau cerita di balik hadis tersebut. Demonya orang miskin. Tapi cuman di zaman itu orang miskin tidak cemburu kepada orang kaya karena kekayaannya, tapi cemburu kepada orang kaya karena amal solehnya. Gitu juga orang kaya cemburu kepada orang miskin, seperti Abdurrahman bin Auf cemburu kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya cemburu sama Hamzah. Kenapa? Hamzah itu pas meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya nggak ada kain kafan untuk membalutnya, sehingga kalau ditutup kepalanya kebuka kakinya, ditutup kakinya kebuka kepalanya. Saya pengen banget kayak gitu. Pengen kayak gitu tuh. Kalau kita kan pengen banget meninggalnya itu di sebuah tempat pemakaman yang menghargai,
1 meter persegi sekian ratus juta gitu kan ya. Biaya maintenance-nya misalnya berapa juta sebulan. Pengen kayak gitu, udah meninggal juga masih pengen kayak gitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai udah ke kubur juga masih pamer. Sedangkan sahabat yang kaya cemburu kepada yang miskin. Kenapa? Karena Nabi bilang orang miskin itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasul, udah deh saya miskin aja, tapi kok saya tetap kaya ya? Bukan sedih nih, salat lagi Allah miskinin dong gitu. Segitu-gitu banget coba. Berarti ternyata kaya dan miskin itu bukan jaminan seseorang bakalan bahagia. Saya kenal banyak orang-orang yang secara materi sukses tapi nggak bahagia. Dulu tuh ada orang di Bandung pernah dinobatkan sebagai Man of the Year di Indonesia. Kaya, sukses bisnisnya, di mana-mana tuh kelihatan bisnisnya. Sehingga semua orang pengen wannabe, pengen jadi kayak dia. Wah, pengen jadi kayak dia, anak saya nanti harus kayak dia. Semuanya pengen kayak dia. Ini persis seperti cerita Al-Quran tentang Qarun. Ketika Qarun ngamerin kekayaannya, jadi dulu kan di zaman dakwahnya Nabi Musa itu banyak banget kejadian-kejadian luar biasa. Salah satunya adalah selebritas Qarun pengen ngalahin Musa. Waktu itu Musa jadi selebgram, followersnya banyak banget pada masa itu. Sehingga setiap Musa nge-posting sesuatu, like-nya itu banyak banget. Terus viral di antara orang-orang Bani Israel dan orang Kipti. Musa selebgram di Mesir. Akhirnya Fir'aun pengen pengalihan isu. Ini kalau dibiarin Musa terus-terusan kayak gini nih, nanti kekuasaan saya bakalan terancam. Akhirnya karena Fir'aun gak bisa jadi selebgram, dia ngangkat seseorang untuk menggantikan dia, mengalihkan isu dan perhatian masyarakat. Diangkatlah Qarun, disupport oleh penguasa. Qarun ini dimodalin sehingga usahanya luar biasa maju besar, sampai akhirnya Qarun jadi selebgram juga. Orang Man of the Year di Mesir pada masa itu. Sukses. Untuk memamerkan kekayaan Qarun, akhirnya Firaun ngadain acara Qarun Fest. Jadi ada festival Qarun gitu. Qarun Fest itu nanti ada kayak pasar malam, ada piala gitu. Terus ada kayak time zone gitu, ada playground, ada apa, ada pasar, ada kuliner, segala macam kuliner Nusantara Mesir itu dihadirkan di acara Qarun Fest. Nah, puncak acaranya apa? Qarun bakalan nge-display, menunjukkan tentang betapa kayanya Qarun. Jadi orang udah pada ngumpul di acara Qarun Fest, tiba-tiba Qarun keluar dengan membawa gembok dari gudang harta kekayaannya. Gemboknya aja dari emas, yang bawanya beberapa ekor kuda. Gemboknya aja segede itu. Baru gemboknya keluar, orang-orang udah pada baper. Qarun calon menantu ideal apa segala macam. Semua orang bilang, aduhai seandainya aku jadi Qarun, aduhai seandainya anakku seperti Qarun, aduhai seandainya aku dapat suami kayak Qarun. Tiba-tiba Musa ditinggalkan. Mulailah orang dengan postingan-postingan Qarun, nge-posting gembok, nge-posting lagi jalan kemana, ke Perancis, ke Italia gitu, jalan-jalan cantik, jalan-jalan manja, kemana-mana gitu. Kan luar biasa. Sampai akhirnya orang luar biasa nih, kehidupannya glamor banget, keren lah ya pada masa itu. Walaupun kalau sekarang kita husnuzonnya enggak, tapi kalau di masa itu kayak gitu kan. Sehingga orang-orang postingan Musa tentang booster gitu kan, ada booster baru tuh, Wallace aja bro misalnya, nggak ada yang like lagi tuh. Jadi Musa udah nggak terlalu diperhatiin. Kalau Musa nge-posting, orang cuma viewer doang, nggak nge-like. Tapi kalau Qarun, likers, komen dan segala macam, ramai aja tuh di Instagramnya Qarun. Akhirnya Allah beri pelajaran dengan ditenggelamkannya Qarun ke dalam bumi. Seketika dia hilang bersama dengan hartanya, orang-orang pun mengatakan, untung ya saya tidak jadi seperti Qarun. Itu pernah terjadi juga di Indonesia. Ada beberapa orang yang sukses, Man of the Year, dia kayaknya paling sukses, usia muda udah penghasilan yang luar biasa, sekian triliun, usahanya tuh asetnya tuh banyak, ada di mana-mana. Tapi ternyata tiba-tiba runtuh, justru karena usaha yang suksesnya itu dia menjadi kegulung, akhirnya dia
Stop, habis kamu tinggal di penjara. Orang-orang baru bilang, ya untung juga saya nggak jadi kayak dia. Udah gini-gini aja deh, nggak usah terlalu berlebihan. Ini artinya nggak selalu teman-teman kekayaan itu benar-benar bisa bikin kita bahagia. Apakah kalau gitu kita nggak usah bekerja, Ustaz? Ini bukan bab ikhtiar, bab bahagia. Dan bahagia itu tempatnya di hati. Orang kalau udah bahagia hatinya, mau sesederhana apapun itu nggak masalah. Buat orang lain, kok gitu aja bahagia ya? Buat dia udah bahagia. Contohnya anak kecil. Anak kecil itu untuk ketawa, untuk happy itu kan sederhana banget tuh. Yang orang tua memberi syarat kan untuk bahagia. Kalau kayak gitu kan saya nggak akan bahagia. Tapi buat anak kecil kayak gitu doang udah bahagia. Dikasih coklat, udah happy, senang, ketawa, megang coklat itu sampai ketiduran. Kita gitu nggak? Pernah nggak megang coklat sampai ketiduran? Nggak kan? Kenapa? Karena kita udah lebih dewasa, berpikirnya udah lebih logis, hasratnya udah nambah, sehingga syarat bahagia kita itu juga semakin rumit. Ternyata bahagia itu adalah di hati kita, syaratnya yang susah, kita bikin sendiri syaratnya. Ikhtiar tetap ikhtiar. Toh Nabi juga senang banget sama orang yang rajin kerja. Nabi itu kalau jabat tangan, terus tangan orangnya kasar, Nabi senyum. Dipegang sama Nabi terus dia katakan, wah ini tangan ahli surga, kata Nabi. Jadi pekerja keras, Nabi cinta sama mereka. Umar bin Khattab juga gitu, kata Umar, saya itu kalau melihat seorang laki-laki yang gagal, yang six-pack, ya wah semangat kerjanya tinggi, saya itu akan sangat respect sama dia. Wah ini keren banget. Tapi begitu tahu dia pengangguran, saya jadi gak kagum lagi sama dia. Unfollow langsung. Jadi bekerja itu salah satu di antara kehormatan bagi seorang muslim. Bekerja itu, berikhtiar itu, berusaha itu bagian dari ibadah. Tetapi menggantungkan bahagia kita kepada pekerjaan, ini masalah. Ibaratnya mencangkul, harusnya tangan doang yang cangkul, jangan ikut-ikutan hati ikut mencangkul, itu bahaya. Kalau kita bercocok tanam, biar tangan kita aja. Kalau kita angkat batu, biar tangan aja yang angkat batu, jangan sampai hati juga ikut angkat batu. Sehingga akan mengganggu kebahagiaan kita. Apa yang bisa membuat kita lebih bahagia daripada punya harta? Apa yang membuat kita bisa lebih bahagia daripada punya pasangan? Walaupun punya pasangan emang bahagia sih. Masa saya bilang bahagia curhat ya, bahagia. Apalagi punya pasangan dan nggak punya mantan, itu lebih bahagia lagi. Punya pasangan, punya mantan, itu agak-agak berat. Apalagi kalau belum bisa move diam-diam ngepoin Instagram mantan. Apalagi kalau lagi ada masalah pasangan nih, kan suka ingat ya harusnya dulu jadian sama dia, ternyata sama yang ini tuh nggak cocok, nggak ngeklik di hati. Melihat lagi Instagram mantan, mudah-mudahan ada harapan nyari apa yang terjadi. Dia masih sendiri nggak ya? Pas dapat setelah mencari sekian lama, postingan terbaru dia sudah di pelaminan. Nemenin kakaknya yang baru nikah. Ternyata nggak begitu sama tuh, masih ada harapan. Memang menikah itu bahagia dan Nabi sendiri yang mengatakan